Jadi ajaran diri kita itu di situ. Jadi Wonocolo mungkin kalau kalian sudah didekatkan dari orang tua gitu kan ya Wonocolo kan gitu, Doto Sowolo. Jadi itu ada sesuatu di situ, ada utusan gitu. Itu kan semuanya kan juga seperti itu. Jadi semuanya itu kan juga ada di dalam diri kita sebetulnya. Makanya kalau untuk kitabnya orang Jawa itu ya Wonocolo itu yang dipakai. Ini seperti itu. Jadi di situ juga ada loh kan artinya di situ Mas. Kalau kita tuh mau mengenal lebih lanjut ya katakan hananing kurit yang nyeti kang mau kuwoso di situ. No nadyan ora ono pasti kasat ini to seperti itu. Mas Wahyudin namanya. Wahyudi ya. Pakai M Pak, Wahyudin. Oh, Wahyudi. Kalau saya itu cuma hanya mulai dari aksara wo di situ ya. Jadi awalnya di situ kan w ya. Iya W. W di situ kan ada 9 di situ. Kalau untuk di ajaran Jawa itu waspada nopo wati kang silobowo. Dari di situ kata-kata di situ kan sudah dimunculkan di situ. Jadi artinya kalau misalkan sudah ada acara aksara Jawa seperti itu mungkin juga ada kaitannya, ada sinambungnya dengan seseorang. Jadi pribadinya sampean juga seperti itu. Jadi waspada wati kang silobowo. Jadi artinya sampean itu segala sesuatu harus sampean harus berhati-hati. Jadi nggak langsung kita main ngomong seenaknya dan sebagainya. Karena di situ juga ada aturan. Jadi waspodo, wati itu kan kan sebuah rahasia. Wati itu katakan kayak wati kita ya. Jadi rahasia itu yang nggak perlu kita omongkan dan sebagainya. Seperti itu. Bentuknya amalan apa seperti apa Pak? Ada nanti barang ini. Ada ya? Ya. Tapi nanti sampai nanti akan setelah ketemu dengan seseorang yang sudah dianggap itu ada kecocokan dengan melihat figuri sampean seperti ini, katakan ini loh, oh iya cocok. Nanti akan diberikan sampean. Gitu. Aksarowo gitu ya. Jadi Wonocolo, Doto Sowolo, wonya ada 9 itu di situ. Pak, ini terkait dengan aksara Jawa, Wonocolo. Bahwa aksara Jawa ini kalau kita mau maknai lebih dalam, itu manfaatnya luar biasa. Sebetulnya ada rahasia apa sih Pak yang ada di aksara Jawa itu? Jadi ajaran hidup. Jadi ajaran diri kita itu di situ. Jadi Wonocolo mungkin kalau kalian sudah didekatkan dari orang tua gitu kan ya Wonocolo kan gitu, Doto Sowolo. Jadi itu ada sesuatu di situ, ada utusan di situ. Itu kan semuanya kan juga seperti itu. Jadi semuanya itu kan juga ada di dalam diri kita sebetulnya. Makanya kalau untuk kitabnya orang Jawa itu ya Wonocolo itu yang dipakai. Ini seperti itu. Jadi di situ juga ada loh kan artinya di situ Mas. Kalau kita tuh mau mengenal lebih lanjut ya katakan hananing kurit yang nyeti kang mau kuwoso di situ. No nadyan ora ono pasti kasat ini to seperti itu. Jadi jadi carme yang nyeti kang mau kuwoso seperti itu. Jadi buahnya seperti itu. Jadi ajarannya seperti itu. Intinya semua yang ada di tubuh kita, manusia itu ada di Wonocolo. Iya, itu seperti itu. Jadi ada utusan di situ. Juga ora kena sela. Jadi ya harus mau nggak mau ya harus diterima di situ. Jadi podo kuwati di situ ya ada. Tapi juga di situ ya juga podo mati ini kan juga seperti itu. Saya kemarin itu ketemu seseorang Pak. 2 orang Pak, tapi beda tempat. Kudu guyu Pak, tapi ya kudu murid-murid. Yang satu itu kalau kita cermati, mungkin dia nggak mau ngaku secara langsung Pak ya. Dia itu mengaku Tuhan, bisa memanggil malaikat, bisa membuat jin,
Bahkan di belakang beliau itu katanya loh, kalau kita ini punya indera keenam, semua wali nabi itu ada di belakangnya. Jadi di beliau itu tugasnya itu menjaga alam dari unsur energi negatif, seperti itu. Yang kedua, ini orangnya beda Pak, ngaku bahwa ciri-ciri Satrio Piningit itu ada pada dirinya. Sekarang kan banyak Pak Budi, ya, orang-orang itu yang berkeliaran mengaku-ngaku putusan luhur, putusan ini dan itu. Nah, Pak Budi menanggapi hal seperti itu bagaimana? Saiki ku zamane kan zaman ini kan tuh viral. Lek gak di viral ngono ora bakal ora terkenal, ya ora ndene cerita. Jadi cerita itu lagi rame kan ibu tuh negara-negara ini kan. Nah, jadi kadang-kadang uang ini ngaku-ngaku ya uang itu mau Mas. Karena kita kan juga belum ada sebuah pembuktian di situ. Jadi pembuktian ini seperti apa? Mungkin saking halusinasinya iya, kuat Pak. saking cintanya itu akhirnya dia tuh sampai mengaku dari semuanya itu bisa diaku. Itu ya Pak. Jadi jagat cilik, jagat gede kan seperti itu. Jagat gede ini yang ngawai dhewe lho Mas. Jadi apa-apa yang mlebu kabeh lho ngawai dhewe. Awake dhewe ngaku apa ya iso. Jadi alam itu kan jagat kecil gitu. Jadi alam semesta kan juga ya jagat kecil. Jagat gede yang ngawai dhewe. Dan misalnya sampean pengen merono ya cukup dengan pikiran kita juga bisa ke sana. Dengan angan-angan iya, ke sana Pak ya. Saking cepetnya kan berarti kan dia hebat. Seperti itu. Jadi hebatnya kan karena punya pikiran itu. Dia tuh punya pemikiran. Akan seperti itu. Akhirnya kadang-kadang orang itu juga berhalusinasi, karena juga seperti itu. Karena apa? Karena kebablas. Karena pengakuannya itu terlalu tinggi, kadang-kadang orang itu menganggap dirinya itu ya itu tadi. Jadi pemahaman seperti itu. Itu yang sulit Pak, terkait dengan sosok Satrio Piningit, pandangan Pak Budi, Satrio Piningit itu ada Mas, sosok manusia. Kalau sosok itu kayaknya saya masih meragukan itu. Masih meragukan. Intinya menurut Pak Budi kalau Satrio Piningit itu seperti apa? Mungkin itu sebagai kidung ya. Jadi kidung itu kan yang ada di dalam sastra itu ya. Itu cuma hanya kadang-kadang itu cuma Mas di situ. Kalau menurut saya ya. Itu semacam isaro di situ, itu pun juga masih disamarkan. Itu adalah sebuah pemaparan dari sebuah cerita. Gitu. Jadi cerita yang maksudnya itu apa? Cerita buat untuk orang lain atau untuk dirinya kita sendiri, atau pada waktu itu nantinya siapa yang membutuhkan di situ figur-figur yang seperti itu yang masuk dalam katakan Satrio Piningit itu sebetulnya sudah masuk di sastro di situ. Jadi sastro Jawa itu memang ada yang mungkin nanti setelah ini selesai guru-guru tadi itu baru nanti di situ, karena awalnya kan di situ baru nanti ada sebuah penataan. Lek durung perang dhisik ora bakal ana tentreme mas. Berarti gini Pak, intinya nanti munculnya Satrio Piningit atau Adil itu nunggu masa buruk-buruk itu timbul. Iya, pasti Pak itu ya. Iya. Kayaknya kok seperti itu kalau saya itu sebuah mempelajari dari sebuah perjalanan saya ya. Tidak seperti itu. Karena misalnya kotak gading ini pokoknya gatung, pokoknya gak cocok ya kan gitu mas. Ya tinteni si ae, jadi tinteni ae. Ojo ke otak-atik penting gatung itu masuk. Wah, ya soro ya atur ngono. Ya kan tinteni si ae. Makanya kita kan juga tidak bisa seudon, artinya kita kan juga tidak bisa memberikan sebuah ini penjelasan ini pasti seperti itu. Kita cuman hanya di situ ikut menyaksikan di situ. Nanti akan jadi apa? Padahal sebetulnya kan sudah ada bentuk referensi wacana itu sudah ada sebelumnya. Tapi kita kan juga cuma hanya bentuk niteni gitu, bentuk tanggal. Jadi kita kembali lagi dengan sebuah mutunya orang Jawa itu sederhana. Misalnya dulu itu serapal itu pamer-pamernya, jadi biar nanti orang lain aja nanti itu yang akan menceritakan.
juga seperti itu. Katakan kalau orang pintar itu kan juga nggak harus kita tonjolkan seperti itu. Terkait dengan Pilpres 2024 Pak Budi, Kalau saya masih kosong ini. Kalau saya masih kosong. kira-kira nanti yang maju perempuan apa laki-laki yang jadi nanti pengganti Pak Jokowi ini? Kalau menurut saya itu masih tetap laki gitu. Laki ya? Masih terjawab. Ya mungkin untuk sementara ini kan ya itu kan masih apa ya, masih suara-suara kan seperti itu ya. Atau nanti pada waktu hari hanya kan mungkin juga tidak akan seperti itu. Pastikan juga masih ada sebuah perubahan di situ. Kalau nanti perubahan nanti justru nanti yang terakhir itu nanti yang akan muncul di situ. Sebuah figur nanti. Entah ini nanti pendamping saya dengan siapa. Kan masih semuanya kan masih dipasang-pasangkan tuh Mas. Ini cocok kan iki. Jadi ini kelebihannya di sini, nanti kekurangannya di sini kan seperti itu semua. Politik loh Mas ya. Makanya kadang-kadang kita kan juga apa ya, kalau kita ngomong politik kan nutut awal itu Mas. Tapi yang jelas intinya masih ada pertemuan terjawab Misalnya seperti itu. Jadi memang kesukuan itu kan memang kental. Sekarang siapa nanti yang akan meneruskan gitu loh. Di bumi tumpah darah di situ kan, bumi kelahirannya di situ. Jadi kalau misalkan kalau kita itu bekerja di situ membesarkan katakan bukan seperti itu, kan juga harus dari tanah kita sendiri kan gitu. Pak, seperti leluhur contohnya lah, raja-raja yang sudah moksa dulu kan banyak Pak. Dulu raja-raja itu kan moksa semua kan, seperti Brawijaya, Gajah Mada itu kan juga moksa. Mungkin beliau itu bisa menitis kembali ke dunia. Bisa Mas, kalau saya itu tetap ajaran saya itu masih bisa itu. Masih bisa Pak? Masih bisa itu. Karena apa? Karena dari melihat dari apa? Dari keturunan. Di situ kan juga memunculkan dari sebuah kesamaan di situ. Jadi kesamaan visi misi dari leluhur itu seperti apa di situ. Ini seperti itu. Ya ini contoh ya. Iya. Dulu saya itu bukan penggemar dari pusaka gitu loh. Kok tiba-tiba saya itu dapat pusaka dari, kalau dulu itu kalau dari leluhur saya itu memang dulu tidak pengagum pusaka. Mungkin juga kalau saya minta juga tidak diturunkan pusaka, pasti yang lainnya. Iya, betul Pak. Itu seperti itu. Iya. Tapi nyatanya setiap kali saya minta seperti itu, ya pasti diturunkan seperti itu. Loh, sampai ibu saya dulu juga katakan juga nggak mungkin. Jawa ya seperti itu. Memang ajaran Jawa itu yang memang seperti ini, bakar menyan dan tupai seperti itu. Seperti itu. Pusaka-pusaka itu dapat dari Pak Budi datang langsung, apa ada yang ngisi Pak? Cara goib itu datang langsung ini. Kalau langsung itu jadi artinya gini Mas, kita menginginkan sesuatu dan itu pun juga sudah ada petunjuk itu sebelum jauh-jauh hari itu sebelumnya itu Sudah ada iya, sudah ada gambaran seperti itu. Tinggal bagaimana kita itu katakan buat tawasulan seperti itu. Kita nyujuti dulu di situ, disujuti dulu. Jadi artinya memang dulu pada waktu itu saya memang suka acara narik pusaka seperti itu. Itu juga sama komunitas saya, teman-teman juga seperti itu. Jadi tiap hari itu, tiap malam misalkan di sana ada tempat yang akrab, di situ juga ada pusaka. Ya kita coba di situ, coba. Oh ini hasilnya seperti ini, seperti ini dulu. Cuma hanya sebuah kebanggaan di situ. sering Pak menarik pusaka itu. Oh sering dulu, sering dulu. Dulu sama ini, sama Pak Haris ini dulu ya juga seperti itu. Katanya satu malam itu cuma kalau dikumpulkan itu satu kebo itu Mas, satu belangsing itu. Terus artinya pada waktu itu kan juga dapat isyarat dari leluhur. Jadi buat apa kamu tuh ngambil pusaka yang cuma hanya bonus seperti itu? Akhirnya apa? Disuruh kembalikan. Akhirnya ada acara pelarungan di situ, dilarung kembali. Tidak seperti itu. Jadi mungkin pada waktu itu kan usia kita kan masih muda,
Jadi keingintahuan kita kan selalu ingin terus. Jadi kalau misalkan melihat orang lain di sana katakan ya, untuk mengambil usaha seperti itu kayaknya kan keberatan dan kayak nggak bisa dan sebagainya. Kita cobalah di sana ya. Makanya dengan adanya komunitas di situ kita bikin acara doa bersama gitu loh. Jadi artinya bukan cuma hanya satu orang di situ. Kalau kita tuh banyak orang di situ yang saling mendoakan di situ, artinya kan juga memudahkan di situ. Mbok itu nanti teman si A ini yang diterima doanya atau teman si B, kan di situ kan juga masih ada kemungkinan di situ. Jadi niat kita itu apa di situ tunjukkan. Terus ini Pak, ada nggak ciri-ciri khusus seseorang itu